warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Alivia Erika Sapira. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Tanjungmu Nangis. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak cerita Tanjungmu Nangis itu? Mari dengarkan cerita saya. Alkisah pada zaman dahulu kala, di kerajaan Sumbawa, Baginda Raja Sumbawa mempunyai seorang putri yang bernama Putri Lala Mas Bulaeng. Putri Lala Mas Bulaeng sangat cantik dan rupawan. Sayangnya teman-teman, Tuan Putri Lala Mas Bulaeng terkena penyakit kerek-kurek. Nah, ada yang tahu nggak penyakit kerek-kurek itu bagaimana? Penyakit kerek-kurek itu sejenis penyakit kulit yang biasa sebut juga dengan korengan. Mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit itu, karena penyakit itu sangat menjijikkan. Penyakit yang ditimpa oleh sang putri sangat meresahkan Baginda Raja, permaisuri, serta seisi istana. Baginda Raja pun mencari akal bagaimana cara untuk dapat mengobati Tuan Putri Lala Mas Bulaeng. Dan Baginda Raja mendapat akal. Ia akan membuat sayembara ke seluruh pelosok kerajaan Sumbawa dengan mengutuskan panglima kerajaan. Panglima kerajaan bernama Panglima Miranya Rengkang. Panglima Miranya Rengkang segera menuju Tanah Lapang untuk memberitahukan ke seluruh masyarakat Sumbawa bahwa akan diadakan sayembara. Sesampai di Tanah Lapang, Panglima Miranya Rengkang pun membunyikan gongnya. Panglima Miranya Rengkang pun berkata, "Wahai masyarakat Sumbawa, berkumpullah di tempat ini. Saya akan menyampaikan sebuah sayembara." Dan masyarakat pun berlari berbondong-bondong dengan hati penasaran. Wah, apa gerangan? Apa gerangan? Wah, apa gerangan? Apa gerangan? Panglima Miranya Rengkang pun membacakan isi sayembara. Sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan Tuan Putri Lala Mas Bulaeng, bila ia lelaki akan dijadikan suaminya, dan bila ia perempuan akan diangkat menjadi saudaranya. Setelah pembacaan isi sayembara, banyak sandera berdatangan, bukan hanya dari Kabupaten Sumbawa, melainkan dari Kabupaten Bima, Dompung, Lombok, hingga ke seluruh pelosok kerajaan Sumbawa. Sayangnya teman-teman, tidak
Tidak ada satupun sanggo yang dapat menyembuhkan Tuan Putri Lalamas Bulai. Secara tiba-tiba, pada suatu hari, datanglah seorang lelaki tua yang bertubuh dekil, berbaju kotor, kusut, mendatangkan sayembara. Ketika lelaki tua itu memasuki sayembara, saking kejamnya Panglima Miranya Rengkang, Panglima Miranya Rengkang menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyeret lelaki tua itu dan suruh bersujud di hadapannya. Lelaki tua itu pun teman-teman bersujud di hadapan Panglima Miranya Rengkang sambil melantunkan lawas. Kenyang tinggi mopang tokal ate musan turet ate penutur sakacapa. Artinya, mentang-mentang mempunyai jabatan tinggi, janganlah semena-mena terhadap orang lain. Dan rombongan Panglima Miranya Rengkang meninggalkan lelaki tua itu seorang diri di tempat sayembara. Rombongan Panglima Miranya Rengkang segera menuju kerajaan. Keesokan harinya, penyakit yang ditimpa oleh sang putri semakin parah. Tetapi di tengah-tengah kegelisahan Baginda Raja, datanglah seorang pengawal istana yang berlari terburu-buru menghadap ke Baginda Raja. Ia berkata kepada Baginda Raja bahwa ada lelaki tua yang ingin bertemu dengan Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh lelaki tua itu memasuki istana. Dan teman-teman, lelaki tua itu pun memasuki istana. Lelaki tua itu pun berkata kepada Baginda Raja bahwa ia akan mengobati Tuan Putri Lalamas Bulai dengan satu persyaratan, bahwa Tuan Putri Lalamas Bulai akan dibawa ke hutan Ai Awak. Dan Baginda Raja pun menyetujui bahwa lelaki tua ini untuk mengobati Tuan Putri Lalamas Bulai. Dan teman-teman, lelaki tua ini membawa Tuan Putri Lalamas Bulai ke hutan Ai Awak. Pengobatan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan pada 7 hari 7 malam, Tuan Putri Lalamas Bulai tersadarkan diri. Ketika Tuan Putri Lalamas Bulai tersadarkan diri, alangkah terkejutnya Tuan Putri Lalamas Bulai. Ia melihat seorang pemuda tampan yang berdiri di hadapannya. Dan ia pun bertanya ke pemuda tampan itu, "Siapakah gerangan?" Nah teman-teman, siapa pemuda tampan itu? Dari mana dia berasal? Ternyata pemuda tampan itu berkata, "Aku adalah lelaki tua yang bertubuh dekil yang membawamu ke tempat ini." Tetapi Tuan Putri Lalamas Bulai tidak percaya bahwa pemuda tampan itu lelaki tua yang bertubuh dekil yang membawanya ke tempat ini. Tetapi Tuan Putri Lalamas Bulai menuruti perintahnya untuk membasuh muka di mata air Ai Awak. Tuan Putri Lalamas Bulai pun membasuh muka di mata air Ai Awak. Alangkah terkejutnya Tuan Putri Lalamas Bulai ketika melihat wajah air Ai Awak. Ia melihat tidak ada satupun penyakit kerek-kurek yang nempel di wajahnya maupun di
kisah pemuda tampan itu, ia pun sangat tersedih dan sangat terharu. Ternyata pemuda tampan itu bernama Daeng Paringgi, anak keturunan Raja Makassar yang bergelar Kiai Haji Zainal Abidin. Nah teman-teman, ada yang tahu nama Makassar itu ibu kota provinsi mana? Makassar itu ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Daeng Paringgi berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, baik, saya akan melanjutkan ceritanya. Ketika Panglima Miranya Rengkang mengetahui bahwa Daeng Paringgi akan dipersuntingkan dengan Putri Lalamas Bulaeng, ia pun sangat marah, sangat geram karena Panglima Miranya Rengkang ingin mempersunting Tuan Putri Lalamas Bulaeng. Dan Panglima Miranya Rengkang menyerang Daeng Paringgi secara tiba-tiba. Pertempuran itu sangat dahsyat. Tidak ada yang menang maupun yang kalah karena mereka sama-sama sakti. Ketika pertempuran berakhir, teman-teman, Tuan Putri Lalamas Bulaeng pun dibawa pulang oleh para prajurit-prajurit ke istana, serta Daeng Paringgi entah kemana. Sesampai di istana, Tuan Putri Lalamas Bulaeng pun menceritakan kisah yang sebenarnya kepada ayahandanya. Tuan Putri Lalamas Bulaeng pun berkata, "Ayahanda, dengarkanlah cerita ini. Sebenarnya Daeng Paringgi tidak berbuat apa-apa kepada saya. Dan yang sebenarnya Panglima Miranya Rengkanglah yang jahat, bukanlah Daeng Paringgi." Baginda Raja pun sangat marah. Baginda Raja menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyeret Panglima Miranya Rengkang dan menjatuhkan hukuman gantung. Serta Baginda Raja pun menyuruh prajurit-prajuritnya untuk mencari Daeng Paringgi. Lala pun tidak ketinggalan untuk mencari Daeng Paringgi. Tak beberapa kemudian, ternyata prajurit-prajurit tidak menemukan Daeng Paringgi. Putri Lalamas Bulaeng pun sangat tersedih dan ia berlari ke sebuah tanjung. Ia menangis di sebuah tanjung itu. Ia melihat kapal Daeng yang sedang berlayar ke Makassar. Ia pun sangat tersedih. Dia menangis sambil melantunkan lawas. Kebalangan turet tampar, leno tililing sentilang, siasu aku susah sih. Potolaya susiada, mangka lumonda tu kita, tililing selang nambela. Keesokan harinya, Tuan Putri Lalamas Bulaeng pun bersumpah ia tidak akan pulang tanpa Daeng Paringgi. Dan sampai sekarang ini tanjung itu terkenal dengan sebutan Tanjung Munani. Nah teman-teman, dalam cerita ini dapat dipetik makna dan kesimpulannya. Pertama, kita tidak boleh sombong dengan harta dan kedudukan yang kita miliki, seperti teman-teman Panglima Miranya Rengkang. Kedua, bila kita terkena penyakit, janganlah berputus asa, teruslah berusaha dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa pasti akan memberikan obatnya. Ketiga, janganlah berbuat fitnah, karena berbuat fitnah itu sangat dosa besar bagi kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada hadirin semua. Semoga cerita yang dapat saya sampaikan